Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasari dengan NIM 2204040002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis wacana dan klasifikasi wacana. Sebelumnya, analisis wacana adalah kajian tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Dengan mengklasifikasikan wacana, kita dapat memahami lebih dalam struktur, fungsi, dan makna yang terkandung di dalamnya. Di sini klasifikasi wacana terdapat beberapa kriteria, misalnya seperti yang pertama ada media penyampaian. Di dalam media penyampaian itu ada beberapa macam. Yang pertama ada wacana lisan. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara langsung seperti percakapan, pidato, diskusi. Selanjutnya ada wacana tulisan, yang mana wacana tulisan ini disampaikan secara tertulis seperti surat, artikel, dan novel. Setelah media penyampaian, yang kedua ada jumlah penutur. Di jumlah penutur ini ada berbagai macam wacana juga. Yang pertama ada wacana monologi. Wacana monologi adalah wacana yang hanya berupa satu orang yang berbicara, contohnya seperti pidato, ceramah. Yang kedua ada wacana dialogi. Wacana dialog adalah wacana yang terdapat di dalamnya lebih dari satu orang atau melibatkan lebih dari dua orang, yang mana mereka berdua berinteraksi, contohnya seperti percakapan, wawancara. Yang ketiga ada wawancara polog. Wacana polog adalah percakapan yang melibatkan lebih dari dua orang, contohnya seperti rapat dan diskusi kelompok. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Di tujuan komunikasi ini ada berbagai macam wacana juga. Yang pertama ada wacana informatif. Wacana informatif adalah wacana yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, contohnya seperti berita, laporan. Selanjutnya wacana persuasif. Wacana persuasif adalah wacana yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, seperti iklan, pidato, pidato politik, seperti itu. Selanjutnya wacana ekspresif. Wacana ekspresif adalah wacana yang bertujuan untuk mengungkapkan dan emosi. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Di sini ada berbagai macam wacana di tujuan komunikasi. Yang pertama ada wacana informatif. Wacana informatif adalah wacana yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, contohnya seperti berita dan laporan. Selanjutnya ada wacana persuasif. Di wacana persuasif itu bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, contohnya seperti iklan, pidato politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada wacana ekspresif. Di wacana ekspresif, yaitu dia untuk mengungkapkan perasaan dan emosi, contohnya seperti contohnya seperti puisi dan surat pribadi. Nah, yang terakhir ada konteks sosial, di mana di sini ada dua macam wacana. Yang pertama wacana formal. Wacana formal ini menggunakan bahasa yang sopan, yang baku, yang mana contohnya itu seperti pidato kenegaraan dan surat resmi. Yang kedua adalah wacana informal, yang ini menggunakan bahasa yang sehari-hari, contohnya seperti percakapan santai, pesan teks, dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah mengklasifikasikan wacana, analisis dapat dilakukan dengan melihat yang pertama, struktur. Struktur ini kita bagaimana kalimat-kalimat atau paragraf dan bagian teks lainnya saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua ada kohesi. Kohesi ini bagaimana kalimat-kalimat tersebut dapat dihubungkan dengan kata penghubung, pengganti, atau elips. Yang ketiga ada koherensi. Koherensi ini adalah seberapa logis dan masuk akal hubungan antara ide dalam teks tersebut. Selanjutnya ada gaya bahasa. Di dalam gaya bahasa ini penggunaan kata, kalimat, dan struktur kalimat harus menggunakan kata-kata yang khas. Selanjutnya ada makna. Makna di sini adalah literal dan konotatif yang terkandung dalam teks tersebut. Selanjutnya ada fungsi sosial. Di fungsi sosial ini, di sini kita bisa menggabungkan tujuan teks dalam konteks sosial tersebut. Selanjutnya ada struktur teks. Di struktur teks ini ada 4 macam. Yang pertama ada narasi. Narasi adalah menyampaikan berbagai rangkaian peristiwa, contohnya seperti cerita pendek, novel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada eksposisi. Eksposisi adalah di sini dia menjelaskan suatu konsep atau ide, yang mana contohnya seperti artikel ilmiah, buku pelajaran, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada eksposisi. Eksposisi ini menjelaskan pendapat dengan alasan yang kuat, contohnya seperti esai argumentatif, debat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada deskripsi. Deskripsi ini menggambarkan suatu objek atau tempat atau keadaan, contohnya seperti laporan perjalanan, deskripsi dan deskripsi lukisan. Jadi di sini tujuan analisis wacana itu dapat kita simpulkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, memahami makna teks yang secara mendalam. Yang kedua, menganalisis efektivitas komunikasi. Yang ketiga, mengetahui cara bahasa yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, dan yang terakhir, untuk mempelajari bahasa yang efektif. Dapat saya simpulkan, analisis wacana berdasarkan klasifikasi sangat berguna untuk memahami berbagai jenis teks dan konteks penggunaannya. Dengan memahami struktur, fungsi, dan makna teks, kita dapat menjadi pembaca dan penulis yang lebih baik. Baiklah, cukup sekian hasil analisis wacana yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.